Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kita kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji lagi tentang sesuatu, ya bisa dikatakan penyakit lah, yang umum sekali terjadi pada diri kita atau teman kita, saudara kita. Nanti kita akan tanya kepada guru kita Pak Ustadz Danu mengenai penyakit ini dan bagaimana solusinya Pak Ustadz. Jika seseorang itu mengalami sakit kepala, saya kadang-kadang pernah juga dikabarkan oleh teman itu, sakit ini ku sakit kayak berat gitu Pak Ustadz, di atas ini. Kadang-kadang dia cabut-cabutin gitu rambutnya Pak, cetot gitu. Tapi saya tanya, piye? Ya tetap sakit di sini. Jadi di sini kayak berat, neken, kayak pusing. Itu kira-kira disebabkan apa ya Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pusing kepala di daerah situ ya, atas tengah itu. Kayak ubun-ubun gitu Pak Ustadz ya, kayak ubun-ubun. Di atas tengah itu, insya Allah itu kan proses dari berpikir awalnya. Proses berpikir. Ya, jadi berpikir itu di sini, kemudian depan. mulai dia memikirkan, melamunkan dikit dia di sini, tapi masih proses berpikir. Nah, nanti yang di sini ini, pusing yang di sini, itu adalah pusing yang dia hanya melamunkan, nggak mikir, nggak mencari solusi, tapi hanya mikir biasa aja, yang nggak cari solusi. Nah, kalau di daerah depan ini masih mencoba cari solusi. Dia di situ. Jadi kalau mikir di atas itu relatif malah melamunkan yang dia pikirkan gitu. Melamunkan yang dia pikirkan sebenarnya. Jadi kayak umpamanya melamunkan. Gini nih, umpamanya saya punya istri nih. Siap. Istri saya senangannya ngeluyur, main, dharma wisata, plesir, piknik dan sebagainya nih. Suatu ketika nih, saya kan mikir, ini yang dikerjain istri saya kok kayaknya kurang manfaat ya, kan gitu nih. Nah, kayaknya kurang manfaat karena dia begini. Tapi mikirnya lagi, nanti kalau aku ngomong, ini ngambek nih istri saya. Nah, kan ketemu itu mikir di sini nih. Ya, nah, biasanya terus gimana ya caranya ngomong? Ah, itu di sini. Gimana caranya ngomong? Tapi ya nggak cari solusi, udah tahu solusinya tadi, tapi dipikirin. Nah, itu di sini. Nah, karena dia tidak saya tidak menyerahkan pada Allah Ta'ala, atau saya tidak ada action untuk menyelesaikan dengan istri saya, kan ngalamun. Nah, ngalamun itulah masuknya jin ke daerah sini. Urusannya tentang istrinya. Seperti itu. Sehingga kalau itu bisa seminggu, 1 bulan dan sebagainya, itu ngumpul di sini. Ngumpul di sini. Nah, disitulah dia pusing di daerah itu. Jadi kalau pusing di daerah itu, dia bilang itu kena sihir, enggak. Itu kalau ngelamun, insya Allah enggak. Kalau ngelamun misalnya diawali dari tidak berpikir, misalnya gini, wah nanti kalau ada duit nanti bisa beli Mercy, beli ini. Itu kan ngelamun juga Pak Ustadz ya? Menghayal itu. Menghayal sama melamun beda Pak Ustadz? Ada beda. Kalau itu kan kamu masih aktif untuk berpikir. Tapi kalau melamun itu hanya gimana ini, gimana itu, gimana itu. Jadi kayak umpamanya ngelamun tuh gini nih, umpamanya nih. Ini umpamanya tuh ya. Siap. Umpama kamu punya pacar nih. Umpama. Dulu. Ya, terus pacarmu selingkuh. Ah, gimana tuh nyatanya? Kan? Ngerti tau maksudnya? Ya, akhirnya kan mikir. Mikir ya, betul, mikir awalnya. Bilang nggak tahu Pak, orang nggak pernah. Kalau dulu kan masa bilang nggak tahu, nanti dibilang gimana gitu. Nah, itu kan tahu begitu kan bingung akhirnya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Kalau pacar itu kan harusnya ya udahlah, kalau memang dia selingkuh dan kelihatan happy ya sudah bisa selesai. Nah, jadi kayak gitu.
Jadi kalau kamu punya uang pengen beli Mercy, itu kan hanya menghayal biasa, bukan masalah ceritanya. Bukan masalah Ya, menghayal. jadi Iya, hanya iya. menghayal aja. Nah, kalau masalah itu yang tadi, Mama kamu punya pacarmu selingkuh, nah kan pusing. Langsung gitu, Iya, iya. oh pusing ya kalau gitu ya, iya. Emangnya jinnya nggak bisa masuk lewat depan sini Pak Ustadz? Harus lewat sini itu Pak Ustadz? Kan pasti Gimana, Pak? ngalamun, kamu nggak bisa mikir sudah. Berarti kalau orang yang stay terus berpikir aja, jin nggak masuk ya Pak Ustadz ya? Lah mikirnya gimana coba? Emang kamu mikir berapa? Memang mau berapa jam kamu mikir itu? Misalnya gini nih Pak Ustadz, misalnya gini ya, ini contoh aja nih, contoh. Heeh. Contoh aja Contoh, nih Pak iya, Ustadz. contoh. Umpama ini Pak Ustadz. Misalnya nih, misalnya teman saya, saya Juga nggak apa-apa, bukan tadi saya juga umpama saya. Misalnya di proyek nih misalnya gitu, lagi ngeliat nih, wah ini kok harganya ini kok rasanya masih bisa diturunin dikit lah. Nanti kalau turun dikit kan volume segini, wah lumayan nih dapat uang segini, nanti gini. Nah, Itu menghayal, berpikir menghayal. menghayalnya di mana? Ya di sini aja. Oh, tetap di sini ya Pak? Iya. Itu jin masuk nggak Pak Ustadz? Ya masuk, Lah, tetap masuk juga tetap ya? masuk karena menghayalnya nyuri. Tidak baik ya. Kalau menghayalnya nggak nyuri, Mana yang mana? Menghayal nggak nyuri mana? iya, nyerah. Wah, astagfirullah. Masuk juga Ya ya Pak Ustadz? masuk menghayalnya. Menghayal yang baik itu yang hitung-hitungan bangun rumah. Itu kan baik. Iya menghayal tapi positif. Oh, karena ada panduan benernya Ya, gitu, ada gambar benernya, gitu. ya jelas. Jadi Oh, pikiran itu gitu. tidak kemana-mana. Masih mencoba mencari gimana caranya bikin kamar mandi itu dimasukin nyaman. Nah, itu kan itu ya, menghayal tapi positif. Positif. Ya, gimana rumah itu masuk itu enak. Nah, itu menghayal positif. Oh, iya. Yang saya ceritakan itu masalah sebenarnya. Jadi Masalah. iya masalah. Umpamanya masalah kamu awalnya kapro diturunkan jadi deputi umpamanya. Nah, itu kan masalah buat kamu. Iya. Nah, kamu pasti pusing di sini. Karena di sini nggak dapet. Lah udah diturunin kan nggak bisa mikir jadinya. Waktu itu enggak pusing, keliengan Pak Ustadz. Iya, sama kan gitu. Allahu Akbar. Iya, benar. Sama, keliengan itu, gitu. keliengan itu adalah sebenarnya pusing yang menuju ke arah agak berat. Keliengan ya, Iya, iya, berarti hubungannya dengan telinga dan mata. Nah, berarti pusing sampai keliengan itu berarti tipemu mata sama telinga ada yang tidak beres. Telinga itu orang ngomong baik itu kamu nggak wiraukan. Kemudian kalau nggak cocok marah, itu telinga. Kemudian mata, kamu melihat sesuatu kalau nggak cocok ya marah. Kalau kamu seneng ngejar, nah itu mata. Jadi pada saat kamu ada beban di situ, ya kamu keliengan langsung. Itu bereaksi semua. Nah, itu cara Allah itu memberikan seperti itu. Vertigo mirip seperti itulah. Gitu. Ya, jadi ada masalah. Jadi kamu di sini berat, kemudian keliengan loh. Ya, itu. benar. Nah itu. Iya. Umpamanya kamu, umpamanya ketahuan, umpamanya Iya. ketahuan. Itu kan dia, itu masalah itu tuh. Maksudnya ketahuan nyuri. Betul, Bukan betul. ketahuan Apa-apa. apa Ini gitu. umpama ya Pak. Umpama, ini hanya umpama aja. Nah itu kan kamu ini masalah nih gitu. Oh, jadi masalah yang difikirkan. Difikirkan ya itu masalah. Dan itu kan nggak ketemu jalan solusinya sebenarnya. Oh, Kalau dia ketahuan nyuri ya solusinya masuk penjara KPK gitu. Itu solusinya sudah. Iya. Kalau umpamanya orang itu selingkuh ketahuan istrinya ya solusinya ya istrinya maafin apa enggak gitu aja. Oh, iya. Benar. Kalau istrinya diemin sebulan 2 bulan, nah itu kan masalah sama aja. Benar. Yang mamanya orangnya yang selingkuh deg-degan, istrinya mau mutusin atau bagaimana itu kan urusan, tapi kan belum selesai. Nah, itu masalah. Jadi pusing di daerah sini adalah ada masalah yang dia tidak bisa pecahkan dari sesuatu yang dia pikirkan. Jadi bukan karena punya uang pengen Mercy, punya uang pengen ya, bilang itu kan mikir gitu. Ya. Ada keinginan lah istilahnya, itu masih belum ini. Tapi kalau masalah ya seperti itu. Umpamanya seseorang punya pacarnya selingkuh gimana ya?
padahal cinta mati umpamanya. Kecuali kalau ada seseorang udah gedek sama istrinya lah, istrinya selingkuh malah monggo gitu. Mau kapan ke pengadilan agama saya Kayaknya itu turutin. enggak ada yang gitu kayaknya, Ji. Kok gampang banget itu. Karena udah gedek, udah bingung cari solusinya kan gitu. Pada saat istrinya itu selingkuh malah wah alhamdulillah sudah saya yang bayarin deh di pengadilan agama malah baik. Jarang-jarang. Saya punya pengalaman nih. Saya lagi berkunjung ke rumah teman, anaknya lagi skripsi, Ustaz. Itu di rambut bagian atasnya botak, Ustaz. Kenapa tuh botak? Dicabutin, Ustaz. Karena pusing di sini, cabutin. Apakah seperti itu? Mirip. Jadi dia pusing mikirin skripsinya. Itu kan di sini. itu masalah Hanya ya, mikir seperti itu masalah itu. dia Iya, di iya, situ gitu. Itu. Jadi memang dari awal pikiran kan skripsi itu kan nggak bisa selesai 1 hari seminggu kan nggak bisa. Kan gitu. Sebulan pun belum tentu kan gitu ya. Nah dia mikir kayaknya nggak cocok dengan dosen pembimbingnya atau dosen bimbingnya aneh-aneh atau dia yang aneh kan nggak ngerti nih. Atau dia nggak mampu gitu. Ya, atau dia yang nggak mampu intinya. Dia kan mikirin dia. Nah, kalau mikirin nggak ketemu kan ya di sini tadi pusing, kan dicetuk-cetuk gitu. Lama cetuk-cetuk ya bodol semua. Nah, seperti itu. Itu mirip sebenarnya sih. Itu yang tadi saya ceritain. Nah, dia nggak ngerti. Walaupun besok itu insya Allah tumbuh lagi, tapi bukan begitu caranya. Ya kayaknya kalau itu diminumin obat ya nggak bisa. Obat penenang baru dia agak lerem. Atau painkiller mamanya ya baru bisa. Normal lagi, pusing lagi karena ada makhluk di sini. Ada makhluk di situ yang tidak akan bisa keluar. Dan itu nanti kalau dia punya tipikal ada masalah itu selalu mikirin, ada masalah mikirin ya makhluk nggak akan keluar di situ aja. Apalagi dia tidak punya ustadz yang selalu mengajak mohon ampun di setiap lini kehidupan ya, dia nggak ketemu. Dia nggak akan ketemu. Nah di sini insya Allah kalau memang sedulur beriman ada yang seperti itu, ayo bagaimana menyelesaikan masalah yang tadi pusing di sini berat sehingga jadi terus nggak bisa tidur itu juga bisa. Karena gimana? Karena saya kemarin juga ada pasien yang nggak bisa tidur 15 tahun. Astagfirullah. 15 tahun nggak bisa. 15 tahun. Waktu ketemu saya cuma saya cari ada unsur takut enggak, karena biasanya orang-orang yang nggak bisa tidur kan ada unsur takut, was-was dan sebagainya. Akhirnya dia cerita. Ketemu bahwa gara-garanya insya Allah gara-garanya mertuanya itu waktu itu main ke tempat rumah dia yang baru, kemudian bilang sama dia, nah itu kok di belakang itu ada siapa itu yang ngelambeng-lambein tangannya ke aku. Ya, itu malam hari lah itu kepikiran akhirnya. Dasar dianya yang penakut tapi diem tapi penakut. Lihat tiap hari kan mikirnya kan jangan-jangan nanti aku ke kamar mandi ada yang ini ya kan, itu tiap hari begitu akhirnya. Itu beberapa minggu atau bulan bener kepalanya penuh nggak bisa tidur. 15 tahun ketemu sama saya atas izin Allah Ta'ala, kemudian saya tanyain, saya hanya bilang, Bu jangan takut lagi sama jin, mau? Dia jawab insya Allah mau, itu hanya jin, jadi Bu nggak usah khawatir. Mau? Insya Allah mau. Kita hanya takut sama satu Allah aja. Mau? Mau Ustaz. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Saya tanyain gimana pusingnya sekarang? Oh, mulai hilang Ustaz. Selesai sudah. 15 tahun. 15 tahun nggak bisa tidur, pusing kepalanya. Pusing panas di depan sini itu panas. Di mata di sini panas. Mata panas kenapa? Takut kalau gegek di sana ada, gegek kan gitu. Jadi matanya itu dipergunakan untuk rasa cemas, khawatir itu. Sepanjang malam ya, sepanjang malam takut. Sepanjang malam takut. Nah, akhirnya ketemu selesai. Itu sama. Jadi masalah sehingga nggak bisa tidur. Jadi kalau itu dibiasakan, mamanya ya dia bisa skizo, nggak bisa tidur akhirnya juga skizo. Atau kalau dia itu ketakutan berlebih atau bagaimana yang berlebih, akhirnya ada suara di sini. Itu sudah mengarah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwa kalau ada masalah, mohon ampunlah pada Allah Ta'ala kalau kita hamba Allah yang memang belum mampu menyelesaikan satu
kalau bisa belajar bagaimana jangan sampai masalah yang berat itu ada di kita. Karena saya pun kalau berdoa takut saya itu jadikan saya orang yang sabar, karena pasti masalah itu besar. Oh gitu, malah Iya. diuji terus gitu, Diuji Pak. dengan masalah-masalah Astagfirullahaladzim. besar kalau kita mintanya itu ingin sabar. Jadi mohon dimudahkan. Kenapa saya mengajarkan mohon dimudahkanlah masalah atau urusan dunia dan akhirat itu oleh Allah Ta'ala, agar kita mengerjakan kehidupan dunia jadi mudah, mengerjakan akhiratnya juga mudah. Kalaupun ada ujian, ya Allah memudahkan selesai dengan baik. Ya seperti itu. Jadi kita harus belajar, jangan menyongsong masalah. Iya, belajar aja kan gitu ya. Satu lagi nih Pak Ustadz mau tanya, kalau sakit di sini awal, terus akhirnya tembus kanan kiri pelipis nih Pak Ustadz, itu karena apa? Melamunkan juga? Kalau Itu istri saya, Pak Ustadz. Iya, kalau itu bisa aja diawali dari melihat dulu. Jadi sakit di kiri iya, kanan iya. ini, Pelipis ya, Pak, ini, Pak ini Ustadz, pelipis ya. ini pasti diawali dari mata dulu. Mata dulu melihat atau telinga mendengar, kemudian difikirin cocok atau nggak cocok. Kemudian kalau di sini sudah kenceng, Ya. berarti ada emosi. Insya Allah ada emosi, ada marah di situ. Tapi diem. Di dalam berpikir itu sudah ada marah, tapi diem. Nah, kemudian kalau di sini juga berat, Ya. nah sama ada yang dilamunkan di masalah-masalah tertentu atau sehari-hari. Jadi itu memang hanya pikiran secara psikologis biasa saja, tetapi bisa aja memang istrimu nggak bisa menyelesaikan. Iya, betul Pak Ustadz. Seperti itu. Nah, istrimu nggak bisa menyelesaikan, apalagi kamu kan gitu. Ya. Karena masalah yang dipikirin istrimu itu tuh, ya kamu kali ya. Kali ya, ngerti ya. Kan nggak ngomong juga Pak Ustadz. Lah, ya diajak ngomong lah. Oh, istri kan punya mulut, jadi diajak ngomong lah. Tapi kadang-kadang kalau diajak ngomong malah balik itu. Gimana? Balik gimana? Ya kau kalau diajak ngomong kaku, malah nyalain saya gitu. Loh, bukan nyalain, itu bener malah. Kok nyalain kamu gimana lo? Kamu itu jangan merasa benar. Kok nyalain saya lo? Itu malah bener istrimu ngomong gitu itu. Jadi bener. Bukan salah. Kalau istrimu itu ngomong, kok kamu jadi baikan, nah itu sih salah itu malah. Tapi, oh kamu ngomongnya kaku lah. Kok nyalain saya Ustaz? Loh bukan, itu malah yang benar itu. Banyak PR nih. Jadi itu kali karena memang kali istrimu kalau di situ melihat, mendengar, berpikir, ada emosi, benar, melamun. benar. Nah itu nanti ketemu, kenapa nggak pernah sembuh-sembuh? Tanyain, yang kamu pikirin tiap hari itu siapa sih gitu. Bener. Dengan ngobrol santai aja lah. Bener Pak Kayak Ustadz. gayanya Haji C itu loh ya. Diam gitu. Jadi supaya nggak lihat, jangan video call. Terus? Telepon biasa aja. Emang bisa. Loh, sih, boleh sih, boleh. Ini ide, ini ide. Iya. Boleh sih. Tapi nanti kalau pada waktu mendengar marah, budek loh, Ji. Muncul masalah baru. Anda fokus. Dia mendengarkan marah, budek nanti, Ji. Kan kasihan. Nanti Tung sering-sering beli baterai ini loh nanti. Ya, janganlah. Ya. Astagfirullah. Iya, harus belajar seperti itu. Jadi intinya belajar untuk seperti ini kan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari. Kayak gimana sih caranya? Kalau kayak momennya kamu agak sulit berdialog dengan istri, ya dimulai. Lah wong sudah hidup berapa tahun sih kamu? Hidup maksudnya apa? Ya nikah maksudnya ya. 94 ya, udah lumayan ya Pak. 30-an tahun ya. 30-an tahun. 94 itu berapa? 29 tahun. 20 ya 30 tahun benar ya. 29 Ya, kalau itu masa nggak pernah komunikasi? Komunikasi, bentrok terus tapi itu kan repot. Ya maksud saya itu Gencatan komunikasi. senjata gitu ya, Ya, maksudnya. komunikasi itu yang nyantai, yang Bener, tenang. bener. Maksud saya itu. Kalau komunikasi dikit-dikit bentrok, lah kan itu maksud saya. Lah selama ini kamu itu, lo kok ya bisa keluar anak dua itu gimana gitu loh. Waktu itu gencatan senjata. Akhirnya sakit kepala itu mikirin nggak bisa ngomong santai itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi intinya adalah belajar untuk menyelesaikan masalah dengan wajar. Kalau nggak bisa diskusi atau serahkan sama Allah Ta'ala.
Karena memang siapa tahu memang masalah itu diawali ya dari kesalahan-kesalahan kita. Benar. Mohon ampunlah pada Allah, mohon ampunlah pada Allah. Karena banyak juga menceritakan riwayat-riwayat itu yang baik-baik bahwa salah satu yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan istighfar. Banyak cerita tentang riwayat tersebut. Jadi cobalah. Nah, mohon ampun itu memang saya mencoba mengajarkan ke saudara-saudara kita itu bahwa mohon ampun ini sebenarnya bagus untuk kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ada persoalan, betul. Nanti kalau ada masalah, betul. Kemudian lepaskan masalah itu. Nah, mudah-mudahan kalau itu serahin sama Allah, mohon ampun, hilang nanti. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Ternyata masih banyak PR nih. Saya, banyak PR juga. Oh, tadi enggak tuh happy aja. Astagfirullahaladzim. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian video kita kali ini, penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai sakit di kepala di tengah-tengah sini ya. Kalau ada nanti sahabat beriman yang juga mengalami hal yang sama, mudah-mudahan bisa menyimak apa yang disampaikan guru kita Pak Ustadz Danu, bagaimana beliau memberikan analisa dan solusi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.